masih aktif dalam sesi kali ini karena nanti akan ada penilaian keaktifan. Oke, sepakat ya semuanya? Jempol lagi dong. Oke. Nah, kita langsung masuk nih, kepada apa yang akan kita pelajari. Jadi tujuan, IELTS kali ini supaya teman-teman itu bisa menerapkan bagaimana personal branding yang efektif melalui sosial media sebagai resume yang atraktif. Nanti kita akan belajar terkait, personal branding, terus, resume dan, bagaimana menjadikan personal branding itu sebagai digital presence ya. Jadi akan ada 3 materi nih teman-teman, mulai dari personal branding overview, kemudian attractive resume, dan yang terakhir yaitu digital presence. Nanti akan kita bahas satu-satu. Oke, sebelum itu, jadi nanti mungkin akan ada saat di mana kita mereview beberapa LinkedIn dari kalian. Jadi silahkan submit LinkedIn-nya di link Slido, minta tolong untuk, mentor, untuk membagikan link Slido-nya. Untuk si Slido-nya ini akan aku bantu bagikan. Oke, silakan bisa, ke Slido-nya. Aman ya teman-teman linknya? Aku langsung open aja deh yang, eee nah, teman-teman bisa langsung mencantumkan, eee, LinkedIn-nya kalau ingin di-review nanti teman-teman bisa menuliskan, LinkedIn-nya di sana, nanti kita akan review ya, itu bagi yang, mau-mau aja. Jadi, aku persilahkan sih kepada kalian yang mau di-review, LinkedIn-nya silahkan submit di sini. Kok belum ada yang isi ya? Ya nggak apa-apa, nanti kita cek di akhir apakah ada yang bersedia untuk di-review LinkedIn-nya, nanti kita akan, review bersama-sama gitu. Nggak usah malu-malu ya teman-teman, karena ini, masih kita doang sih yang, apa namanya, yang ngecek bukan HRD, jadi harusnya ya nggak apa-apa lah ya. Oke. Nah, kita tunggu sampai agak akhir nanti, teman-teman bisa isi LinkedIn-nya di link ini ya. Nah, kita kembali lagi ke apa yang akan kita pelajari hari ini. Oke, yang pertama kita akan belajar mengenai personal, branding. Nah, sebelum itu jika ada teman-teman yang ingin bertanya, silahkan bisa menanyakan melalui kolom Q&A ya. Jadi, teman-teman jika masih dalam sesi, kemudian ingin bertanya tapi, masih berlangsung nih sesinya. Nah, silakan, tanyakan di kolom Q&A nanti, akan aku baca seperti itu. Mungkin akan aku baca di akhir, bagian atau mungkin nanti di akhir setelah, selesai materi. Oke, teman-teman. Nah, yang pertama, sebelum kita melangkah terkait apa itu personal branding, sebelumnya mungkin teman-teman harus tahu dulu nih, apa itu, proses seleksi ketika rekrutmen pekerjaan. Nah, jadi ada beberapa tahapan ya teman-teman. Yang pertama tentu saja teman-teman harus apply, candidate apply. Jadi teman-teman apply di perusahaan mungkin, via apa namanya, via open recruitment kayak misalkan ada job board di, platform semacam LinkedIn, Kalibri, apalagi Jobstreet dan lain sebagainya. Atau di coding juga punya nih, di Coding Jobs. Nah setelah itu, setelah, teman-teman apply nanti akan ada namanya screening candidates. Nah, di seleksi ini, di proses ini, nanti apa yang dikirimkan teman-teman ketika apply, itu akan screening atau dibaca oleh mungkin HRD atau user, yang membutuhkan, seperti itu. Ah
Pada tahap ini, perusahaan itu akan mengecek, mulai dari resume, terus, professional account, dan sosial media teman-teman. Nah, jadi penting banget nih teman-teman untuk mempersiapkan diri, terutama terkait personal branding jauh sebelum melamar pekerjaan. Jadi bisa dimulai ketika saat ini nih teman-teman lagi belajar di decoding kayak gitu kan. Nah, setelah itu ada pre-assessment di mana teman-teman akan diuji dari apa yang, eee dibutuhkan, basic needs yang dibutuhkan dari, perusahaan, dan kemudian akan ada interview dan jika sudah oke nanti akan mendapatkan offering seperti itu. Jadi untuk mempersiapkan diri sebelum, mencari pekerjaan, teman-teman bisa melakukan dulu yang namanya personal branding. Apa sih personal branding itu? Kira-kira ada yang udah ada ide belum atau udah ada gambaran belum personal branding itu apa? Mungkin dari artinya dulu deh. Gimana? Ada yang, udah pernah dengar belum? Coba aku tunjuk ya, atau ada yang mau raise hand nih? Satu, 2, oh ada. Oke, dilihat dulu ya, nanti Reza Iqbal, setelah ini. Silakan Putri. Personal branding adalah persepsi seseorang yang kamu bentuk terhadap dirimu dan gaya apa yang bisa kamu tawarkan secara profesional saat ini serta di masa depan. Oke. Itu sumber dari mana Putri? Ini saya baca dikutip dari salah satu artikel Forbes yang ditulis oleh seorang presiden dan CEO perusahaan marketing communication, Susan Junelius. Oke, jadi dari Forbes ya, artikel Forbes ya. Oke, terima kasih Putri. Kalau dari Reza gimana? Halo halo Kak, apakah suara aku Halo, terdengar? aman-aman. Eee, Sebelumnya perkenalkan ya Kak, aku Reza Iqbal dari Universitas Perjuangan Tasikmalaya. Nah, menurut aku personal branding itu, adalah proses membangun dan memelihara citra atau persepsi publik tentang diri seseorang berdasarkan keterampilan, pengalaman, nilai, dan keunikan pribadi. Nah, ini adalah cara seseorang mempromosikan diri mereka sendiri untuk menciptakan kesan positif dan konsisten di mata orang lain. Nah, baik dari Hmm. konteks profesional maupun pribadi. Nah, untuk contohnya seperti Elon Musk gitu. Nah, CEO Tesla dari SpaceX ini dikenal sebagai seorang visioner dalam teknologi dan inovasi. Nah, brand pribadinya adalah kombinasi dari kecerdasan, ambisi besar, dan keberanian untuk mengambil risiko. Nah, jadi dia tuh sering berkomunikasi langsung dengan publik melalui media sosial, terutama Twitter ya. Nah, Hmm. untuk berbagi visi misi dan pemikiran tentang masa depan teknologi. Mungkin itu Kak dari aku. Oke, thank you Reza. Ya, jadi kalau dari Reza ini, udah dicontohin ya salah satunya Elon Musk, dia membangun, persona bahwa terkenal sebagai seorang yang visioner. Nah, sebenarnya kenapa dia tiba-tiba jadi visioner ya, nanti kita akan bahas gitu ya. Nah, selanjutnya ada Asta Mulia nih, apakah Asta mau cerita juga terkait personal branding? Cek, halo, Aman suaranya aman, terdengar nggak? aman. Oke, definisi paling sederhana yang saya pahami tentang personal branding itu adalah aktivitas untuk memberitahu kepada dunia secara terus-menerus gitu tentang kita itu siapa, agar dunia tahu gitu kita siapa dan ketika ada kesempatan itu kesempatannya datang ke kita dengan sendirinya gitu Kak. Nah definisi itu saya dapatkan dari Bang Panji Pragiwaksono Kak. Hmm, oke Oke, oke. makasih. Thank you Astam. Nah, Astam ini lebih jauh nih, lebih visioner kayak Elon Musk. Astam udah mengatakan bahwa, tujuannya biar dikenal dunia. Nah, tapi gimana caranya biar dikenal dunia ya, sedangkan kita aja duduk di sebuah kota di Indonesia yang mana, Indonesia aja tidak lebih terkenal daripada Bali gitu. Siapa yang tahu Indonesia, siapa yang tahu diri ini, adalah satu dari sekian juta orang yang hidup dan bernafas di bumi ini. Nah, nanti kita juga akan bahas terkait hal tersebut. Terima kasih Reza, terima kasih Putri dan Astam. Ya, ketiganya betul nih teman-teman. Intinya personal branding itu pembentukan persepsi publik terhadap aspek diri seperti yang tadi disampaikan Mas Reza, mulai dari kepribadian, kompetensi, nilai-nilai yang dipegang, kemudian persepsi dari orang itu. Nah, mungkin tadi, kalau dari Mas Reza mengatakan contohnya Elon Musk, dia, terkenal sebagai dia membangun personal branding,
bukan membangun personal branding ya, tapi, dari sosok Elon Musk itu, branding-nya adalah orang yang visioner. Karena apa? Karena dia kayak, bikin space, apa namanya, liburan ke bulan, bikin roket, kayak gitu. Yang mana oh ya bikin Tesla juga ya, yang mana hal-hal itu mungkin belum umum untuk dilakukan oleh orang-orang lainnya. Tapi ternyata memang akan jadi, masa depan, seperti itu. Nah, Elon Musk bisa dilihat sebagai orang yang visioner ini tentu tidak hanya dari salah satu, kejadian aja teman-teman. Tapi personal branding itu dibentuk karena, ada maksudnya kayak si Elon Musk ini kan berkali-kali menciptakan atau membuat sesuatu, yang diproduksi dari perusahaannya ini, sesuatu yang, visioner gitu untuk masa depan gitu, bukan untuk saat ini. Nah, jadi, karena ada banyak sekali produk yang akhirnya dia, ciptakan atau dia produksi, yang memang pada masa depan itu booming, dan ini bukan satu 2 tapi banyak sekali, hasil produksinya, ini akan menjadikan, Elon Musk ini sosok yang visioner, seperti itu. Jadi Elon Musk mendapatkan, persona, dia membangun sebuah persona bahwa dia, adalah orang yang visioner. Oke, mungkin ada, eee, 3 tokoh nih di sini, mungkin gimana nih, persepsi kalian terhadap tokoh-tokoh ini? Kita mulai dari yang kiri dulu ya, yang pakai baju biru. Kira-kira apa yang kalian pikirkan nih, ketika melihat, tokoh yang di samping kiri? Mungkin aku tunjuk aja ya, biar agak kaget. Siapa ya? Ini kecil sih, nggak kelihatan semua kalian. Oke, Madya mungkin? Kalau dari Madya Dharma, kira-kira apa yang spontan? Ada yang jawab tuh, uhuy. Oke, thank you Madya. Aku mau tanya lagi deh, kalau dari Hana mungkin, kan tadi udah cowok, sekarang cewek. Yang kiri dulu Hana. Apa gitu? Apa yang kamu, pikirkan ketika melihat, sosok yang ada di gambar paling kiri yang bajunya biru? Kaget? Kaget. Iya. Tapi kamu kenal nggak siapa orangnya? Kenal tapi nggak tahu namanya. Oh, Tahu, nggak tahu tahu, namanya? tahu. Oh, tahu. Iya, Oke. coba tahu. Oke. Thank you, Hana. Kaget ya? Oke. Kalau satu lagi deh, ini namanya Muhammad semua, nggak kelihatan ya Muhammad siapa ya? Siapa ya? Lebih kaget lagi dia jadi di DPRD. Oh ya, satu lagi ya mungkin selain spontan, uhuy, orang kaget, DPRD. DPRD dadakan, nah keren ya. Mungkin Holland Sururi? Kalau di gambar yang kiri kamu, mendapatkan persepsi apa? Sama, uhuy. Uhuy. Oke, udah ya kalau gitu 3 orang aja. Iya jadi, si ini adalah namanya Komeng ya mungkin untuk yang belum tahu. Dia terkenal sebagai seorang komedian yang padahal itu udah, terkenal dari lama tapi masih banyak orang yang mengenal sampai saat ini, kayak gitu. Jadi memang, personanya bahwa dirinya itu, orang yang lucu itu tetap ada sampai saat ini. Bahkan kemarin, dia sempat mencalonkan diri menjadi, kalau tidak salah DPD ya, mungkin correct me if I'm wrong. Tapi dia, tidak melakukan, apa namanya, sosialisasi atau lainnya, itu seperti orang-orang atau mungkin artis yang menjadi politikus, seperti itu. Tapi dia tidak melakukan, kampanye-kampanye tertentu, seperti itu. Tapi ternyata dia, lolos sebagai DPD. Kalau dilihat dari respon netizen, kebanyakan memilih Komeng karena memang, eee, mengenali sosok tersebut gitu. Jadi memang orangnya terkenal dan, mereka tidak merasa bahwa akan ada hal yang negatif dari dirinya, jadi dilihat sebagai orang yang positif, seperti itu. Oke, mungkin kita lanjut ke gambar yang tengah. Tadi sudah ada yang spill, siap, seperti itu. Coba, yang lainnya, gimana menurut siapa ya, Muhammad Zainal? Oh Zaidan, sorry. Ya, halo Kak. Halo,
Gimana menurutmu dengan gambar yang tengah siapa ini? Yang di tengah itu Atta Halilintar. Untuk persepsi saya sih dia YouTuber pertama kali ya. YouTuber ya? Pertama kali kenal sebagai YouTuber, terus dia juga apa ya, hustle lah gitu. Maksudnya kerja Hustle. keras banget gitu. Oke. Kerja keras banget buat apa YouTube-nya gitu. Tiap hari kan dia hampir upload gitu kan. Jadi dia persepsi saya kepada Atta Halilintar itu seorang yang pekerja keras lah gitu. Oke. Mungkin satu lagi ya dari thank you ya Zaidan. Satu lagi dari Putri Adelia dong. Gimana menurut kamu tentang gambar yang tengah? Halo Putri? Kayaknya lagi sibuk ya. Putri Adelia, Iya, Kak. menurutmu gimana gambar yang tengah nih? Persepsimu apa terhadap gambar yang tengah? Istrinya Aurel Hermansyah. Kok Istri istrinya? Suaminya. Oke, istrinya Aurel ya. Suaminya. Oke. Thank you Putri. Iya, Kak. Shock. Oke, dia yang bilang satu keluarga satu klub sepak bola, terus YouTuber dan pemilik bisnis distro AHA. Terus ada yang bilang istrinya Aurel Hermansyah. Terus apalagi tadi? Hustle ya, karena dia pekerja keras tiap hari upload satu video. Wah, keren memang. Nah, iya ini adalah branding yang bisa kalian tangkap dari Atta Halilintar. Dan mungkin sedikit cerita ya bahwa aku juga pernah dengar nih podcast dari Atta Halilintar bahwa dia pernah diwawancarai terkait headband-nya. Kan dia ada headband tuh. Nah, asal muasal kenapa dia pakai headband adalah untuk membangun personal branding. Jadi dia memang menggunakan headband itu dengan tujuan untuk menarik perhatian masyarakat dengan barang yang ia kenakan sehari-hari seperti itu. Nah, ini ternyata memang berhasil ya. Jika dulu mungkin beberapa tahun lalu ya, karena sekarang dia udah lepas. Beberapa tahun lalu kalau lihat sosok orang yang rambutnya kuning, pokoknya rambutnya pirang lah, terus pakai headband. Nah, itu udah pasti Atta, udah dikatain kayak Atta kayak gitu. Mungkin ada banyak yang bilang kalau itu norak, tapi nyatanya itu berhasil membuat itu menjadi salah satu ciri khas dia yang membuat namanya naik seperti itu. Nah, ini adalah salah satu personal branding yang berhasil dibentuk oleh Atta Halilintar. Oke, yang kanan mungkin ada yang mau memberikan persepsinya. Coba. Cantik, iya, makasih. Cantik, senyum karir, nggak kenal, yang kanan perempuan. Oh, jangan-jangan malah pada nggak terlalu kenal ya sama ini penyanyi, suaranya bagus. Oke, mungkin oke, udah ada banyak yang ada di komen. Pesan terakhir, idol, public figure, Indonesian Idol. Oke, kalau gitu nggak usah aku tanyain ya. Iya, jadi yang kanan ini mungkin ada beberapa yang belum tahu karena memang saat ini kayak artis Indonesia tuh nggak ada yang terkenal ke seluruh ini ya, seluruh apa namanya, seluruh lapisan gitu. Pelawak bukan ya Farhan, kayaknya dia nggak ada pelawak-pelawaknya sama sekali deh. Nah iya jadi si Lyodra ya ini namanya Lyodra ini adalah salah satu jebolan dari Idol kalau nggak salah Idol 10 Indonesian Idol 10 kalau nggak salah. Ya. Nah salah satu temennya kemarin nikah namanya Mahalini nikah sama anaknya Sule. Kalau Sule pasti pada tahu dong. Nah nikah sama Rizky Febian. Oh ya Rizky Febian juga terkenal sih. Nah, kemarin juga sempat jadi bridesmaid dan sempat ramai lah karena memang bridesmaid-nya Mahal ini intinya si Mahal ini keren, dia nikah bisa ngundang Rizky Febian, Sule, bahkan idol-idol di Indonesian Idol gitu kan. Ini keren sih. Ya intinya 3 orang ini memiliki persona yang berbeda-beda ya teman-teman. Yang paling kiri itu
personanya itu sebagai tokoh lawak yang tengah tuh, sebelumnya dikenal sebagai, norak lah menurut, beberapa kalangan, tapi ya saat ini dia berhasil membuktikan, dia berhasil, menjadi keluarga diva, terus, akhirnya bisnis dia juga jalan terus kan. Dan yang kanan ini adalah seorang, penyanyi seperti itu. Yang mana, kalau misalkan ini kan, si Lil Dre ini memang jebolan ajang dari Indonesian Idol seperti itu. Oke, kita next ya. Ada sebuah video, terkait, personal branding. Kita simak dulu ya teman-teman. Kalau lo ada di suatu ruangan dan ketika lo keluar orang-orang membicarakan diri lo, itu yang namanya personal branding. Hai, kembali lagi bersama gue Ashifa di Grow and Glow Up with Simple. Jadi simpelnya personal branding adalah gambaran diri kita. Dan gambaran diri kita ini bisa kita tunjukkan lewat apa saja, misalnya lewat sosial media atau cara kita berpakaian dan lain sebagainya. Nah sekarang ternyata gue tuh baru sadar kalau urgensi untuk membangun personal branding itu ternyata penting banget ya teman-teman. Kayak nyari kerja aja, HRD harus melihat sosial media para recruiter kan, supaya tahu di kira-kira kepribadiannya tuh seperti apa, kira-kira kegiatannya tuh kayak gimana dan lain sebagainya. Terus kalian pernah bingung gak sih untuk bangun personal branding itu kayak gimana? Gue tuh kemarin sempat bikin polling gitu di Instagram dan ternyata banyak banget orang yang pengen bangun personal branding tapi nggak tahu caranya gimana. Tapi tenang aja guys, gue pengen ngajakin teman-teman gue yang ada di sini untuk membangun personal branding bersama saya. Iya, jadi kita bisa banget membangun personal branding kita di berbagai platform kayak di Instagram, TikTok, apapun itu yang bisa menggambarkan diri kalian. Dengan cara apa? Dengan membuat konten. Ya dong. Oke. Intinya personal branding itu, gambaran subjek yang punya ciri khas atau unique value. Kayak tadi Atta Halilintar dia punya headband awal-awal karirnya. Jadi itu akan menjadi suatu hal unik yang bisa diingat oleh orang-orang. Nah, tujuannya apa sih? Tentu saja tujuannya tadi sempat di-spill ya sama Mas, siapa ya, Mas Iqbal kalau nggak salah atau, Astam, aku lupa. Intinya bahwa, tujuan untuk personal branding ini memperkenalkan kita kepada dunia seperti itu. Kepada orang-orang lah ya minimal, nggak segede dunia karena, eee, ya intinya kepada orang-orang, di sekitar kita untuk memastikan bahwa orang-orang itu tahu ciri khas dan keunikan kita dan, itu adalah hal-hal yang akan menjadi ciri khas dan keunikan kita seperti yang kita inginkan. Nah, salah satunya dengan membangun personal branding. Oke, terus apa sih, pentingnya personal branding itu? Yang pertama bisa membangun percaya diri, karena kan dengan kalian membangun sendiri persona itu, dengan menunjukkan keahlian-keahlian yang kalian miliki, secara tidak langsung kalian memperkenalkan skill kalian juga ke orang lain, seperti itu. Dan yang kedua itu meningkatkan kepercayaan orang lain kepada kalian. Karena, dengan membuat orang lain lebih mengenal kalian, walaupun, belum pernah ketemu, tapi kalian, sudah membangun personal branding-nya, maka teman-teman orang lain itu lebih menaruh kepercayaan kepada kalian, seperti itu. Karena rasanya kalian ini bukan orang yang asing. Nah, yang ketiga yaitu memperkuat kredibilitas. Dengan, kalian berbagi pencapaian melalui personal branding, akan muncul namanya kredibilitas, seperti itu. Dan kredibilitas ini dilihat orang sehingga orang-orang bisa, melihat bahwa kredibilitasmu terhadap sebuah skill yang kamu tunjukkan itu lebih menguat. Nah, yang terakhir menjadi pembeda supaya, kita nih jadi lebih otentik seperti itu. Karena personal branding itu tidak bisa dipalsukan. Personal branding itu lahir dari, passion kalian, kemudian nilai-nilai kehidupan dan, hasilnya orang-orang akan percaya bahwa, personal yang kalian bentuk itu memang apa adanya dan tidak dibuat-buat, kayak gitu. Nah, terus, manfaat dari personal branding ini untuk meningkatkan reputasi kalian. Karena dengan, personal branding yang kuat sehingga, lebih mudah untuk dikenali, secara profesional maupun personal dan orang-orang tuh bisa lebih, melihat bagaimana keahlian kalian, karya kalian, dan achievement kalian.
Yang kedua tentu saja menambah jejaring ya, menambah networking ya. Karena jika sudah, memiliki personal branding, maka, personal itu akan semakin, branding itu akan dikenal lebih banyak orang lagi dan pasti jika, branding itu dikenal orang lain, maka akan menguntungkan. Secara tidak langsung jika ada seseorang kenalan dari kenalanmu yang membutuhkan suatu skill yang, kalian miliki, dan kalian memang memiliki kredibilitas, maka, kenalan kalian bisa merekomendasikan diri kalian, seperti itu. Nah, jadi kayak, promosi cuma-cuma gitu kan. Teman kalian bisa merekomendasikan diri kalian berdasarkan pengalamannya ketika, sudah pernah berhubungan dengan kalian. Dan selanjutnya, mendatangkan kesempatan atau peluang yang positif. Karena semakin kita meningkatkan skill, maka semakin dibutuhkan juga. Bahkan tanpa kesempatan, tanpa dicari, kesempatan itu bisa datang menghampiri kita. Dan yang terakhir dipandang sebagai seorang ahli atau expert. Ah, pasti kita bangga dong jika, orang lain mengenal kita karena, keahlian kita, karena prestasi kita, karena, skill kita, seperti itu. Dengan kamu menunjukkan kapasitas diri kalian, tanpa perlu mengenalkan kapasitas diri kalian, kalian sudah dianggap sebagai jago, kayak gitu, Kak. Nah, eh aku jadi pengen tahu nih, kalian sudah mendengarkan terkait, personal branding. Kira-kira bagaimana personal branding kalian? Apakah, rencana kalian membangun personal branding itu seperti apa di masa depan? Apa yang kalian ingin, bangun di citra kalian, yang ingin bangun dari diri kalian? Apakah, terutama setelah setelah lulus nanti ya, apakah mungkin jadi, seorang programmer ahli kayak gitu? Atau mungkin seseorang, yang, eee, pandai berkomunikasi misalkan, seperti di gambar kiri di TED Talks, atau mungkin kalian ingin jadi presiden, kalian ingin jadi seorang pemimpin yang hebat, seperti itu. Atau mungkin ingin jadi profesor di, sebuah perusahaan atau mungkin kira-kira yang mana nih personal branding, rencana personal branding yang akan kalian, buatkan, yang akan kalian rencanakan ketika selesai karir? Atau mungkin, dari saat ini gitu setelah mendengarkan penjelasan terkait personal branding. Ada yang mau sharing nggak? Nah, kalau tadi sharing, ingin dikenal dengan citra yang cerdas, kritis, dan berani. Oke. Eee, Zaidan boleh, ini nggak, on mic nggak? Biar kita ngobrol-ngobrol dikit nih. Ya, halo Kak. Halo, kan kamu ingin dikenal sebagai seorang yang, cerdas, kritis, dan berani. Kira-kira kamu udah menyusun belum sih, plan supaya mencapai goals-mu itu? Hmm, untuk saat ini saya sedang berproses itu dengan personal branding yang akan saya buat, yaitu cerdas, kritis, dan berani. Yang pertama cerdas, paling saya sedang Bikin ini kali ya, project bikin gitu ya ya? bikin project, terus nambah pengetahuan banyak, baca-baca buku gitu. Terus juga, berani berani di sini tuh berani, melawan arus atau, eee, lebih berani aja gitu, Kak. Dalam hal Oke. positif ya misalkan ya beraninya. Oke, dalam hal positif. Emang ada ya berani dalam hal yang negatif? Kayaknya positif deh. Ada kayak kalau misalkan berani melawan orang tua kan itu negatif. Oh, oke oke, itu betul itu betul. Ya, jadi beraninya ya berani yang positif gitu. Oke, terima kasih Zaidan. Ya, sama-sama, Kak. Kalau Reza Iqbal nih, ingin menjadi software engineer yang hebat. Kira-kira Ya, kamu udah punya ini belum, planning gimana kamu menyusun, personal branding-mu supaya bisa menjadi seorang software engineer? nah kalau, dari aku sih, gimana sih, cara orang lain tuh percaya gitu, dalam kemampuan aku gitu. Nah yang pertama, eee
aku tuh sharing experience gitu, bikin semacam bikin blog di Medium gitu atau eh, sharing pencapaian aku. Contohnya nih, aku kan sekarang lagi di SIBD Coding ya Kak. Nah, Hmm. aku udah nyelesain nih semua kelas-kelas wajibnya. Nah, itu kan bisa jadi experience gitu, bisa di-sharing juga bagaimana sih aku bisa nyelesain kelas-kelas itu. Nah, tantangan-tantangan apa yang udah aku apa sih, udah aku kerjain gitu. Hmm. Nah, terus selain aku nulis mungkin itu juga masih rencana ya. Nah, aku Ya apa-apa. sering juga gitu di YouTube, mau ada yang Hmm. nonton atau enggak, ya itu aku sering aja gitu. Nah, terus nanti aku di-share gitu kalau aku sekarang di decoding itu aku pengen share eh, certification yang aku punya gitu. Nah, jadi aku benar-benar punya kredensial yang jelas, mungkin itu Kak. Oke, thank you Reza. Ya itu, terima kasih Reza sama Zaidan ya. Beberapa dari kalian mungkin juga udah punya planning terkait apa yang akan kalian laksanakan untuk membangun personal branding. Ini bagus sekali ya teman-teman, karena kalian udah tahu apa yang kalian inginkan dan kalian udah tahu tujuan kalian. Mungkin dari, Iqbal Firmansyah pengen pas tua nggak di dunia ngoding, mungkin saran dari aku kamu bisa belajar dari beberapa, eee, programmer di Twitter banyak sekali yang sharing tentang bagaimana cara ternak lele yang baik dan benar. Nah, tuh kamu bisa cek-cek. BTW aku kemarin, sempet hadir di salah satu acara, programming gitu kan. Terus, apa namanya, yang jualan ternyata juga seorang programmer dan dia sharing, kan aku tanya, "Kenapa, udah jadi programmer tapi malah jualan, eee, mie ayam?" Kayak gitu. Ya dia sharing, dia beneran sharing guys, dia beneran sharing bahwa ini juga bisnis, keduanya menghasilkan dan mungkin nggak selamanya juga bisa ngoding. Nah ini adalah, beda-beda ya. Bakcu tuh apa ya? Baju kali ya? Oh baju. Iya, jadi memang, kalian harus diversity juga ya. Ya ini tergantung, preferensi masing-masing sih, ada yang udah bersiap ternak lele, ada yang jualan mie ayam, ada yang jualan baju, atau mungkin ada yang, tetap menjadi software engineer sampai, eee, apa namanya, harga mati, engineer harga mati, asik. Oh iya, aku juga sempat dengar sih senior developer Microsoft mundur menjadi peternak, unggas kayak gitu. Mau jadi ibu kos, bagus. Nah, intinya teman-teman, kalian itu, tidak akan mengubah diri kalian, tidak akan mengubah hidup kalian sampai kalian melakukan sesuatu dari, apa yang kalian lakukan sehari-hari. Rahasia dari sebuah kesuksesan itu adalah menemukan rutinitas hari-harian kalian. Jadi ingat-ingat apa yang biasa kalian lakukan setiap hari. Dan nggak perlu banget untuk membandingkan diri kalian dengan orang lain, tapi bandingkan diri kalian dengan your yesterday. Apakah udah lebih produktif? Apakah sudah menyelesaikan lebih banyak kelas? Apakah ada lebih banyak mata kuliah yang lulus dan nggak perlu ngulang dan sebagainya. Nah, mungkin salah satu caranya adalah bikin daily task atau mungkin journaling. Nah, itu akan bisa membantu kalian untuk men-tracking apa saja yang kalian lakukan tiap hari dan kalian bisa cek apa yang sudah kalian rencanakan tapi ternyata tidak berhasil. Untuk menciptakan mimpi membangun personal branding, nah ada yang bisa kalian lakukan yaitu mengembangkan personal branding melalui yang pertama attractive resume atau CV, yang kedua itu melalui digital presence. Nah, mungkin ini tadi, dari Mas Astam katanya mau memperkenalkan, kita kepada dunia. Nah, gimana caranya mengenalkan kita kepada dunia, padahal kita hanya di sebuah kota aja, yang mungkin penduduknya juga tidak lebih banyak daripada satu Indonesia kan. Nah, salah satu caranya adalah memulai digital presence seperti membangun website, sosial media, LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram, kemudian podcast, video channel, dan lain sebagainya. Ini akan menjadi sebuah digital presence. Nah, gampangnya ini kalian coba search nama kalian di Google, terus kalian cek apakah
list yang muncul di Google ini sesuai dengan apa yang kalian inginkan, seperti itu.